Ahlan wa sahlan, selamat datang di podcast Amisidra. Di podcast kali ini saya ingin membahas sesuatu yang lagi hangat dan lagi viral, ya, yaitu tentang binomo dan trading forex. Apakah binomo dan trading forex itu adalah judi? Nah, singkatnya daripada Anda menonton video ini kelamaan, singkatnya trading forex dan binomo adalah judi. Itu singkatnya. Kenapa saya bisa menentukan seperti itu? Karena saya sudah terjun, Pak. Ya. Jadi saya ini sudah terjun ke dunia trading forex, sehingga saya bisa menentukan secara pasti itu adalah judi. Nah, bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cerita saya masuk ke dunia trading forex, ya, silahkan ikuti terus video ini sampai akhir. Oke. Intinya adalah judi. Tadi sudah saya katakan intinya judi, binomo juga sama, intinya adalah judi. Nah, kemudian bagaimana saya ceritanya ke masuk ke trading forex itu dulu karena saya waktu itu kalau nggak salah sekitar tahun 2017 ya. 2016 ketika itu lagi saya diajak sama seorang teman untuk masuk ke dunia trading forex. Ketika saya melihat ke website mencari-cari, itu tidak ada satu orang pun, ustadz siapapun yang membahas masalah trading forex. Bahkan ketika ada yang membahas, dia mengatakan, oh boleh karena trading itu tukar mata uang, tidak masalah. Tapi saya penasaran, ini namanya penasaran ya. Kemudian saya ikut seperti kumpulan kecil gitu, orang-orang kemudian menjelaskan tentang trading forex. Maka di situ dijelaskan apa itu trading forex. Ya, saya dijelaskan bahwasanya trading itu adalah seperti jual beli biasa. Ya, orang yang menjual namanya trader, ya, menjual gitu. Yang dijual apa? Yang dijual adalah mata uang, yaitu rupiah ke misalnya bukan rupiah ya, dolar ke pound sterling dan lain-lain. Di situ banyak pairnya begitu. Kemudian setelah itu dijelaskan mekanismenya. Dari sini sebenarnya saya itu belum curiga, ya. Ini jual mata uang biasa, orang membeli dolar, kemudian dijual lagi ketika mahal, itu trading. Semua trading seperti itu, semua jualan seperti itu. Kita beli barang kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Kita beli dolar, kemudian dijual ketika harganya sudah naik. Oke, dari sini belum ada masalah. Saya mulai curiga ketika memasuki masalah mekanisme trading forex, ya. Saya mempelajari apa itu candle naik, candle turun. Ternyata kita itu mengikuti instrumen pasar. Saya itu melihat situ instrumennya pasar. Pasarnya itu apakah akan naik, apakah akan turun. Nah, kita di dalam trading forex itu menebak apakah pasar ini akan naik atau pasar ini akan turun. Apabila tebakan kita benar, apabila candlenya naik, itu namanya candle yang ada kayak kotak-kotak, kemudian itu namanya candlenya naik, ya, kemudian ada kotak-kotak turun, berarti candlenya turun. Nah, di situ saya diajari formulanya. Kalau misalnya begini, insya Allah nanti akan naik. Kalau nanti akan begini, insya Allah nanti akan turun. Ada analisisnya begitu, ada teknik-tekniknya, walaupun tidak 100% benar, tapi kemungkinan besar adalah benar. Saya diajari seperti itu, bahkan dikasih PDF-nya, kemudian kita trading bareng di situ, ya. Jadi di sini mulai menyimpang. Saya bagaimana trading itu kok seperti itu? Kita naruh duit kita, ya. Jadi untuk praktek itu saya masukin uang sekitar 10 dolar. Itu waktu itu 100 ribu kalau nggak salah, masih 100 ribuan. Kemudian saya masukin deposit ke orangnya 10 dolar. Nah, setelah itu dari sana diganti 100 ribu diganti jadi 10 dolar. Nah, kemudian 10 dolar ini saya mulai nih masang gitu kan. Saya mau masang nih, apakah ini akan naik atau akan turun. Nah, kita dalam satu forum itu kita ngobrol, ini akan naik akan turun. Maka kadang-kadang oh ini naik karena candlenya begini akan naik. Nah, kita taruh nih naik. Misalnya kita mau naruh 5 dolar nih. Nah, 5 dolar ini nanti
akan dikurangi setiap naik satu kali akan dikurangi $1 misalnya. Berarti ketika misalnya 1:1, 1:1 itu maksudnya ketika naik 1 poin, nah naik 1 begitu, maka saya akan mendapatkan $1. Naik lagi $1 sampai 5 kali berarti kan sudah $5. Plek, berhenti. Berarti saya profit di sini $5. Ya. Kemudian kalau misalnya saya menebak nih, nanti harga akan turun, saya masang $5. Tak. Ya. Kemudian harga turun. Maka tebakan saya benar nih, harganya turun. Candle turun, maka saya akan mendapatkan setiap turun itu 1 poin. Turun lagi 1 poin, dapat $1, dapat $1. Nah, ini sebenarnya di sini itu saya sudah merasa curiga. Nah, kemudian udah selesaikan $1, nanti akhirnya dapat $5 profit. Saya profit waktu itu sampai $20 lebih ada ya profit waktu itu ya. Kemudian yang lebih aneh lagi, ada mekanisme yang sangat tampak seperti judi. Jadi misalnya nih, saya masang $5, maka saya akan ngasih sebuah aturan atau mekanisme di situ, bahwasanya kalau misalnya saya naik 1 poin bisa dikali 5 atau berapa begitu. Maka ketika saya naik 1 poin maka akan dikali 5. Profit saya adalah dapat 5 kali. Nah, kebaliknya kalau tebakan saya salah, saya nebak misalnya sudah masang akan dikalikan 5 ya. Berarti kan setiap naik saya dapat $5, naik lagi dapat $5, berarti 5 kali 5 $25 kalau misalnya sudah habis gitu dalam 1 kali poin gitu. Nah, kalau salah langsung hilang $5. Ini sudah kayak judi, Pak. Sudah kayak judi. Dan akhirnya saya mengatakan, wah ini sudah judi nih, spekulasi. Iya kan? Spekulasi ketika kita naruh duit kita $1, apakah akan untung atau rugi nggak tahu kita, tergantung instrumen pasar. Jadi saya di sini mengkritik. Pertama, itu bukan jual beli mata uang. Nih saya kritik di sini, trading forex itu bukan jual beli mata uang. Bukan trading, bukan jual beli mata uang, juga nggak bisa disebut trading. Ya, trading itu kan jual beli. Ya ini nggak jual beli. Kita hanya melihat instrumen pasar. Pasarnya naik, kita taruh $5, pasarnya naik. Ya, itu yang di chart, yang di candle down candle itu tuh pasar sana, itu hanya sebagai instrumen saja. Ya. Sedangkan kita naruh ke broker itu bisa kadang naik, bisa kadang turun. Jadi itu sebuah judi, Pak. Jelas judi sekali. Itu kan ya. Jadi kemudian yang kedua jika dikatakan beda kalau misalnya judi itu nggak pakai analisis, tapi kalau trading itu pakai analisa. Jadi sudah bisa dipastikan nanti akan naik akan turun gitu. Sudah seakan-akan 90% pasti ini akan naik atau akan turun. Beda itu. Saya katakan, Pak, judi bola itu pun juga pakai analisis. Judi bola loh. Judi bola. Poin nanti skornya berapa? Wah ini nanti misalnya yang menang siapa? Judi bola. Nebak skor. Nebak siapa yang menang. Judi pacuan kuda apa nggak pakai analisis? Pakai, Pak. Ini kudanya ini sudah umur sekian. Ini begini kecepatannya, begini. Analisis, tapi itu judi, spekulasi. Ya. Jadi judinya ini ketika transaksi. Kita transaksi yang disebut dengan judi di sini atau horor, ketika kita transaksi ngeit duit, itu bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Itu yang disebut dengan judi, Pak. Spekulasi. Kita naruh $5, itu belum tentu untung. Kita naruh $5, belum tentu untung. Ya. Beda sama, jangan disamakan dengan jual beli biasa. Jual beli biasa katanya kan, yang ini poin yang ketiga ya, katanya kan jual beli biasa juga sama. Jual beli biasa itu spekulasi. Enggak, Pak, jual beli biasa itu enggak spekulasi. Spekulasi itu harganya, tapi transaksinya enggak. Yang dilarang dalam Islam itu transaksinya. Saya kasih contoh.
Saya misalnya punya saya seorang pedagang. Ya. Saya seorang pedagang beli HP. Saya beli HP untuk dijual lagi, harganya 1 juta misalnya. Kemudian saya kasih nih 1 juta kepada orang. Tak, saya dapat HP dengan harga 1 juta. Ya, jelas. Nah, itu transaksi. Transaksi yang halal, tidak ada spekulasi di situ. Ya, transaksinya nggak ada spekulasi. Saya beli 1 juta dapat HP dengan harga 1 juta. Ini karena ini harganya 1 juta, saya beli dapat harga 1 juta. Ya. Kalau mau saya jual lagi, nah semua jualan itu semuanya spekulasi. Bisa jadi harga ini naik, bisa jadi harga ini turun ketika saya jual. Itu spekulasinya di situ. Dan itu tidak masalah karena semua jualan seperti itu. Yang jadi masalah kalau misalnya ya, saya beli HP dengan harga 1 juta nih. Nah, tapi nggak jelas dapatnya apakah HP ini Infinix atau HP iPhone seharga 15 juta. Nah, itu namanya judi, Pak. Transaksinya judi. Saya bayar 1 juta nih, jebret. Tapi nggak jelas mau dapat yang apa. Bisa jadi dapat HP yang lebih murah dari 1 juta dan saya rugi, atau bisa jadi dapat harga iPhone jadi berkali-kali lipat. Itu spekulasi. Karena ketika kita transaksi itu nggak jelas mau dapat berapa. Kalau transaksinya jelas, saya beli HP Infinix harga 1 juta. Jelas transaksinya dapat HP Infinix 1 juta. Bukan saya beli HP 1 juta nggak jelas, kadang dapat iPhone, kadang dapat yang lebih rendah dari 1 juta. Nah, itu namanya judi. Itulah judi. Ya, di transaksinya, bukan after transaksi. Kalau after transaksi semua barang spekulasi, Pak. Saya beli VGA RX 570 2 juta. Sekarang harganya 6 juta. Siapa yang tahu? Itu kan setelah saya beli, saya mau jual lagi. Dengan harga 6 juta bisa untung saya. Tapi juga bisa jadi turun. Nah, itu spekulasi dalam penjualan. Tapi ketika transaksi enggak, saya beli VGA 2 juta ya dapat RX 570 harga 2 juta. Ya. Nah, di trading itu spekulasi. Ketika saya transaksi $5, saya nebak-nebak apakah akan turun, akan naik. Nebak, bisa jadi untung ketika itu naik. Ya, ketika saya masak, ini akan naik. Saya tebak nih, ini akan naik nih, $5. Ya. Maka kalau naik dapat duit. Kalau turun, kalah $5. Nah, itu namanya spekulasi. Ya, jadi paham ya. Trading dan binomo juga seperti itu, sama. Binomo itu satu jenis sama trading forex, namanya binary option. Binary kan 0 sama 1 gitu ya. Jadi cuman ada 2 pilihannya, mau naik apa mau turun. Mau dipasang naik apa dipasang turun. Itu judi, Pak. Itu judi. Dalam agama itu judi pasti. Itu namanya horor, sesuatu yang tidak jelas. Transaksinya itu nggak jelas. Ya. Beda sama barang biasa. Saya beli barang sudah jelas 1 juta ya dapat 1 juta, 1 juta dapat HP. Walaupun kalau dijual lagi berbeda, itu sudah bukan dalam masalah horor, sudah bukan itu. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan, pengalaman saya tentang trading forex. Nah, maka saya putuskan trading itu judi. Saya masih ada deposit saya di sana, mungkin $10 lebih ya, 11 atau 12 saya lupa. Juga loss juga, saya nyoba loss. Dan kemudian saya katakan ini judi. Ya, fix, saya nyoba beberapa kali dan akhirnya saya katakan ini judi, saya tinggalkan. Silahkan ambil deposit saya $10. Itu cukup sangat berharga sekali ya untuk sebuah pengalaman. Ya, $10 yang sangat berharga untuk sebuah pengalaman. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum.